Masih di acara kesayangan kita, I Love Bali, Inspirasi Bali, Inspirasi Indonesia. Kembali lagi bersama Betul. dua narasumber kita yang sangat spesial di hari ini. Masih semangat Bapak? Masih. Siap. Iya, harus Siap. semangat Pak ya. Meskipun jadwal padat gitu tapi ya, tetap syuting video mungkin bisa klip. mengatur dengan baik ya, Naren ya. Waduh, sebentar lagi kayaknya kita kesaing nih. Soalnya bapaknya sudah mulai syuting video Udah klip. sudah video klip, betul sekali. Lahan kita diambil semua nih. Kurang MC sama nyanyi aja sudah Iya, lengkap ya. betul sekali. Nah, menjawab pertanyaan yang tadi nih Pak, seputar Ya, tadi tentang informasi apa saja yang bisa diakses kepada publik itu ada 3 hal. Yang pertama adalah informasi berkala. Informasi berkala ini informasi yang wajib disediakan oleh badan publik minimal 6 bulan sekali. Di antaranya menyangkut tentang program kinerja dari badan publik itu seperti apa, kemudian realisasinya seperti apa, dan pelaksanaannya seperti apa, kemudian evaluasinya seperti apa. Itu wajib disampaikan minimal 6 bulan sekali. Yang kedua adalah informasi serta-merta. Nah, informasi serta-merta ini adalah informasi yang harus disampaikan badan publik karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Artinya misalnya adalah informasi tentang gempa, informasi tentang bencana itu wajib disampaikan oleh badan publik dalam hal ini adalah BMKG misalnya. Itu memang itu informasi yang serta-merta. Dan yang ketiga adalah informasi setiap saat. Nah, informasi setiap saat ini adalah informasi yang disediakan setiap saat oleh badan publik, diantaranya menyangkut tentang struktur organisasi, kemudian alamat, dan juga tentang keberadaan dari badan-badan publik itu. Nah, yang penting sebetulnya yang perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat adalah bagaimana cara mendapatkan informasi publik itu. Nah, itu penting sehingga tidak ujug-ujug langsung masyarakat bisa mendapatkan. Jadi kalau kita di Komisi Informasi itu, masyarakat boleh mengajukan informasi itu kepada badan publik dengan mengajukan permohonan secara tertulis. Jadi berbasis dokumen. Tadi Pak Bupati sudah mengatakan alasan dari pengajuan informasi itu juga harus jelas. Misalnya alasannya A, kemudian dia setelah mendapatkan informasi digunakan juga untuk kepentingan A. Tidak boleh nanti alasan yang digunakan A, kemudian nanti digunakan untuk kepentingan B. Itu juga tidak boleh, nanti ada sanksinya. Dan yang jelas identitas dari pemohon informasi itu harus jelas, sehingga ketika sudah semua jelas diverifikasi, nah informasi itu apabila ada di badan publik itu memang bisa diberikan. Tetapi kalau badan publik itu tidak menguasai informasi itu atau bukan bidang penguasaan dia, itu memang bisa juga ditolak bahwa badan publik ini tidak bisa memberikan informasi ini karena memang tidak kami sediakan. Nah, itu jadi seperti itu prosedurnya, semua berbasis pada dokumen seperti itu. Ya, baik Bapak Agus, mungkin untuk informasi-informasi yang bisa diakses itu seperti apa dan untuk prosedurnya juga seperti apa tuh Pak? Ya tadi sudah jelas bagaimana kita pemohon informasi siapapun itu mendatangi badan publik, misalnya kalau di Bupati atau di kantor kabupaten itu nanti ada semacam PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Nah, inilah yang nanti memverifikasi bagaimana tentang dokumentasi yang diajukan, misalnya apakah identitas orang ini jelas, kemudian tujuannya juga jelas. Nah, setelah diverifikasi kemudian dicek informasi itu dikuasai atau tidak. Nah, kalau dikuasai dan ada memang itu silahkan diberikan, tapi kalau tidak disampaikan juga bahwa memang tidak ada. Jadi prosedurnya secara tertulis itu nanti sebelum masuk ke sengketa informasi di Komisi Informasi itu ada waktu sekitar 47 hari. 47 hari ya. Jadi misalnya pertama dia mengajukan 10 hari oleh badan publik dievaluasi, kalau memang tidak ada ataupun ada disampaikan. Kemudian pemohon informasi ini juga memiliki waktu sekitar mungkin 7 hari untuk menanggapi apakah itu keberatan atau tidak. Nah, kalau masyarakat ini keberatan terkait dengan penolakan atau permohonan dari badan publik, dia bisa mengajukan dalam bentuk sengketa. Barulah nanti di Komisi Informasi itu menyelesaikan berupa sidang-sidang atau mediasi dan adjudikasi non litigasi. Jadi prosesnya memang agak panjang, tapi paling tidak kita memberikan gambaran kepada badan publik bahwa informasi yang kita harapkan ini diakses adalah informasi yang cepat, ringan dan berbiaya murah seperti itu. Wow, benar-benar dimudahkan ya, cepat, ringan dan berbiaya murah. Iya, tapi memang harus setiap hal memang harus diatur ya dengan Betul. sesuai dengan prosedur seperti itu supaya tidak terjadi kekacauan dan juga kekisruhan nantinya. Betul, kan. Agar pentingnya juga kita mengetahui informasi-informasi ya tentunya. Betul sekali. Nah, untuk pendapat Bapak sendiri bagaimana tuh Pak? Terima kasih. Seperti apa yang disampaikan tadi, inti daripada
apa yang disampaikan tadi tentang keterbukaan informasi, tentunya diatur sedemikian rupa supaya tidak baik peminta informasi tidak menyalahgunakan, tidak menyalahgunakan informasi yang didapatkan. Begitu juga pejabat atau badan hukum atau institusi yang memang wajib memberikan informasi tidak menyalahgunakan juga. Kapan saatnya memberikan informasi, kapan saatnya tidak. Itulah perlunya ada payung hukum, yaitu undang-undang disampaikan tadi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, pelaksananya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010. Oleh karena itu, barang siapa? Nah ini kalau berbicara hukum, barang siapa? Entah itu pejabat, entah itu masyarakat atau kelompok masyarakat, nah kemudian ataupun swadaya masyarakat dan sebagainya yang ingin memerlukan informasi tersebut atau pihak pejabat yang akan memberikan informasi tersebut harus taat pada aturan tersebut, pada undang-undang tersebut. Ketika itu akan diikuti, kalau itu diikuti oleh semua komponen masyarakat, dunia ini akan tentram. Betul sekali. Biasanya karena kepentingan pribadi, nah kemudian menyalahgunakan hak tersebut, nah sehingga minta informasi, ya tidak mengajukan surat, mentang-mentang atau marah-marah dan sebagainya. Ini menjadi persoalan. Pernah ada kejadian saya di Kelungkung mengajukan surat untuk kepentingan ini. Kita cek, ya mungkin dalam salah satu daerah lah, mungkin di Jakarta. Kita cek, saya suruh tetap cek, ada nggak benar institusi ini, ada nggak pengurusnya, sudah ada badan hukumnya apa enggak. Nah ternyata setelah dicek, tidak ada. Nah berarti subjeknya persoalannya belum jelas, kemudian kepentingannya juga belum jelas. Kita sebagai pejabat publik mempunyai hak untuk menolaknya. Jika seandainya sudah lengkap prosedurnya, saya tidak memberikan, bisa dipersoalkan hukum. Seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Agus, sampai ke pengadilan. Nah ini artinya kembali saya sampaikan, taati aturan, taati undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi. Nah, itu dia ya. Dan yang pasti pemirsa, kita juga tidak akan berkomunikasi satu arah saja dari kita saja, tapi kita juga meminta feedback untuk pemirsa di rumah semuanya untuk ikut berinteraktif di line telepon kita di 0361 291 535. Sekali lagi di 0361 291 535 ya. Dan ini Pak, untuk kendala-kendalanya sendiri selama ini yang mungkin yang kayaknya selalu terjadi gitu Pak untuk transparansi publik, mungkin dari masyarakatnya kurang mengerti atau mungkin begini, kalau masalah transparansi ini memang di Bali sendiri sejak Komisi Informasi dibentuk tanggal 4 Juni 2012 yang lalu sampai saat ini memang belum ada sengketa informasi yang dipersoalkan oleh masyarakat. Tapi paling tidak ada beberapa konsultasi yang disampaikan, diantaranya misalnya menyangkut kasus tanah adat, misalnya ada menyangkut tentang PMDK, juga ada kasus menyangkut tentang misalnya dana BOS dan sebagainya. Mereka mempertanyakan bagaimana sebetulnya aliran dana ini, kemudian kemana mereka mendapatkan informasi. Nah termasuk juga di Kelungkung tadi Pak Bupati sudah mengatakan ketika kita belum dilantik, belum berdiri, itu ada kasus tanah yang dipertanyakan oleh seorang warga ataupun LSM di Jakarta. Bahkan itu ketika itu sudah masuk di Komisi Informasi Pusat, bahwa itu dipersoalkan dan kemudian sampai melalui proses mediasi. Jadi ketika proses mediasi itu semua pihak dipanggil, baik pemohon informasi maupun yang termohon. Termohon dalam hal ini adalah badan publik. Dan di Bali saat ini memang belum sampai ada hal-hal seperti itu, karena kita ketika ada yang masuk ke Komisi Informasi itu, kita mencoba untuk melakukan konsultasi dan memberikan pemahaman seperti apa kira-kira cara mendapatkan informasi itu, kemudian kemana jalur informasi yang harus ditempuh. Nah ketika itu sudah dipahami, mereka sudah mendapatkan informasi, kemudian dari badan publik juga sudah memberikan, kita pikir selesai persoalannya. Nah persoalan muncul ketika ini sudah sama-sama tidak saling memberikan. Satu sisi misalnya badan publik tidak memberikan, sisi lain ini tidak puas, nah itulah menjadi sengketa dari informasi itu. Baik, terima kasih Bapak. Kita tahan dulu sebentar perbincangan kita kali ini dan kita pastinya akan kembali setelah yang berikut ini, tetap di I Love Bali, Inspirasi Bali, Inspirasi Indonesia. Suhu badan yang panas. Bengkuang Krisop.
Baik pemirsa, masih di acara kesayangan kita I Love Bali, Inspirasi Bali, Inspirasi Indonesia. Nah, kami tetap mengundang pemirsa di rumah untuk melakukan interaktif di line telepon kita di 0361 291 535 ya. Seperti betul tadi sekali. ada yang telepon tapi teleponnya keputus. Jangan sampai seperti itu ya. Sekali aja ya, karena beliau sedang sibuk-sibuknya di akhir tahun gitu ya. Schedule-nya sangat padat sekali, jadi manfaatkan waktu yang singkat ini ya. Dan yang pasti Untuk Bapak Agus mungkin mengenai sanksi-sanksi yang timbul di pabrik. Ya. Jadi ketika keterbukaan informasi publik ini digulirkan, tentu juga ada sanksi yang bisa diberikan. Yang pertama adalah sanksi kepada badan publik. Ketika badan publik ini tidak memberikan informasi sesuai dengan aturan perundangan dan memang putusan dari Komisi Informasi tidak ditaati, memang ada sanksi. Misalnya sanksinya bisa kena denda 5 juta sampai 20 juta atau pidana 1 tahun sampai 3 tahun. Nah, demikian juga sebaliknya, pemohon informasi yang menyalahgunakan informasi juga kena sanksi. Sehingga kalau memang salah ya memang itu juga dapat sanksi 1 tahun sampai 3 tahun seperti itu. iya. Baik, Sepertinya rupanya sudah ada penelpon telepon. nih, Naren. Halo, selamat siang Om Swastiastu. Om Swastiastu Bapak. Swastiastu. Swastiastu, dengan Bapak Sukadana di Klungkung, betul? Benar-benar. Iya. Oh iya, betul sekali. Berarti bocoran saya benar, Pak. Langsung silakan aja, Pak. Pertanyaannya atau mungkin ada yang ingin Ini disampaikan. pertanyaan saya buat Pak Agus ya, Pak Agus. Begini, tadi kan dibilang sudah dijelaskan bagaimana prosedur mendapatkan informasi publik di badan publik itu sendiri. Betul. Sedangkan sekarang kita lihat fenomena di Gubernur DKI itu, Pak Jokowi sama Pak Ahok itu kan memberikan, beliau tidak menunggu untuk ada yang memohon informasi publik, tapi beliau menyediakan informasi publik itu, terutama dalam pembahasan APBD, beliau upload di YouTube itu merupakan penyediaan informasi publik tanpa diminta oleh masyarakat gitu. Apakah itu dibenarkan oleh undang-undang tadi itu yang disebutkan oleh Pak Agus, Iya, atau itu menyalahi prosedur? baik. Ada lagi, Bapak? Mungkin cuma itu yang saya tanyakan. Dan terus yang kedua untuk yang terhormat Pak Bupati, apakah Klungkung siap nggak nanti seperti mengikuti langkah Pak Jokowi dan Ahok itu? Meskipun meniru yang baik itu kan tetap baik gitu. Baik. Itu saja, Bapak. Ada lagi? Itu semua Pak. Ya, Baik, terima terima kasih kasih, Bapak Bapak. Sukadana Selamat siang. dari Ya, Klungkung. selamat siang. Nah, itu dia. Tadi Bapak Wayan dulu nih. Bapak. Ya, kalau Pak Sukedane pertanyaannya bagus sekali dan itulah sebetulnya roh dari keterbukaan informasi publik. Bagaimana badan publik itu tanpa diminta pun sebetulnya sudah harus terbuka. Artinya informasi-informasi yang wajib disampaikan kepada publik seperti tadi soal PBD itu memang wajib, sehingga itu sudah disampaikan bahkan di-upload di YouTube, ya memang masyarakat tidak perlu lagi memohon, itu benar. Itu memang seperti itulah adanya, dan kita harapkan dengan semua keterbukaan informasi yang sesuai dengan aturan, sehingga tidak lagi akan ada sengketa. Jadi Komisi Informasi ini tidak lagi bekerja dalam bentuk sengketa, tapi sosialisasi bagaimana badan-badan publik ini menerapkan transparansi seperti itu. Mungkin di Klungkung juga bisa dilakukan seperti itu, dan saya yakin sudah dilakukan. Mungkin Pak Bupati bisa menanggapi soal itu kira-kira. Ya, mungkin dengan Bapak Bupati, bagaimana, apakah Klungkung siap mengikuti seperti Atau mungkin bahkan justru malah Bapak sendiri punya terobosan yang memang lebih bagus ternyata dari itu dan tidak terekspos oleh publik. sekali. Saya harap mungkin memang seperti itu. Terima kasih Pak Sukadana. Rasanya saya kenal suaranya. Apakah benar Pak Sukadana? Tapi suaranya saya pernah kenal. Ya. Apakah pola kepemimpinan, kebijakan, apa gaya kepemimpinannya Pak Jokowi bisa diterapkan di Klungkung atau diikuti oleh saya sendiri sebagai pemimpin yang ingin maju, pemimpin yang berjiwa besar, tentunya harus bisa mengikuti, meniru yang baik. Betul sekali. Ya. Dan kemudian yang baik tersebut kita cocokkan dengan di Klungkung, sesuaikan. Cocok nggak? Ya. Tidak semua yang baik di daerah lain Betul. Cocok akan di daerah kita. ya itu. Nah, oleh karena itu tidak persoalan buat saya apapun gayanya. Nah, sekarang Pak Jokowi kan tidak berkumis. Saya kan berkumis, padahal saya nggak ikuti, dia nggak berkumis gitu. Kemudian masuk lorong-lorong, ya mungkin saya lorongnya mungkin di Pasar Galiran, Iya, betul. dan turun kemudian ke masuk ke desa-desa soal bikin cek proyek dan sebagainya. Yang jelas mungkin Pak Sukadana teman saya yang suaranya saya kenal, tentunya
ketika menjadi seorang pemimpin yang dekat sama masyarakat, sering-sering turunlah aspirasi ditangkap dan sebagainya. Termasuk juga tadi seorang pemimpin harus setiap saat siap menerima masyarakatnya. Iya betul. Ya, untuk mengeluhkan persoalan, menyampaikan informasi di bawah, keluhan-keluhan atau apa dan sebagainya. Ketika seorang pemimpin membatasi rakyatnya untuk bertemu, ini suatu persoalan yang baru, baik dari sisi keterbukaan informasi maupun akan jati diri sebagai seorang pemimpin itu akan sudah mulai memudar. Oleh karena itu, buka pintu untuk berkomunikasi sama masyarakat, rajin turun ke masyarakat. Betul. Nah, kemudian berikan informasi. Nah, sehingga dengan langkah tersebut saya yakin Iya. Akan maju, Jadi Pak, ya? masyarakat Akan juga maju. merasa lebih dekat gitu ya. Betul. ya, Nah seperti itu. Nah untuk Bapak Agus sendiri nih, Pak, gebrakan apa sih yang akan dibuat oleh Komisi Informasi ini karena baru kan ya. Jadi kalau yang baru biasanya Pasti mengeluarkan harus mengeluarkan sesuatu hal yang spesial yang kira-kira bisa wow ternyata ada badan ini nih. betul. Ternyata ada komisi kalau ini nih. dibilang gebrakan mungkin terlalu dramatis ya. Oh, terlalu dramatis. Ya, artinya program lah. Program kita tetap melaksanakan tugas Komisi Informasi kan ada 3. Yang pertama adalah melaksanakan aturan perundangan. Yang kedua adalah membuat standar teknis layanan publik. Yang ketiga adalah menyelesaikan sengketa informasi melalui mediasi dan adjudikasi non litigasi. Nah, ketika itu sudah dilaksanakan, kemudian dengan melakukan sosialisasi ke masing-masing badan publik, saya pikir itulah roh dari KIP itu. Dengan demikian kita sebetulnya hanya sosialisasi, kemudian kita memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sekarang ini loh sudah ada undang-undang KIP, perlu dicermati dan perlu dipelajari, kemudian kita ikuti dan masyarakat tidak lagi susah untuk mendapatkan akses informasi dan badan publik terbuka. Itu saja sebetulnya roh dari KIP seperti itu. Baik, sangat menarik sekali ya. Dan Menarik yang pasti mengingat waktu juga Bapak, betul. saya harapkan Bapak bisa memberikan kesimpulan atau mungkin juga himbauan atau hal-hal yang pengen disampaikan kepada masyarakat Bali yang sedang menonton tayangan kita kali ini, Bapak. Silakan. para pemirsa dimanapun berada, masyarakat seluruh Bali, apa yang saya sampaikan tadi, tidak ada suatu persoalan sulit ketika kita memahami suatu aturan. Tidak ada persoalan yang perlu dikhawatirkan, dicurigai, kalau kita memang memahami aturan tersebut, hak dan kewajiban. Karena aturan tersebut, undang-undang tersebut akan berlaku kepada siapa saja. Nah, dengan demikian saya harapkan dengan adanya undang-undang ini 14 tahun 2008, Undang-Undang Pelaksana 61 tahun 2010, mari kita pahami dulu. Kemudian kita lakukan gerak tersebut. Contoh di Kelungkung, kalau sudah memenuhi syarat, jelas subjek hukumnya, jelas kepentingannya, silakan datang ke Kelungkung untuk minta informasi. Tidak ada kata untuk tertutup buat masyarakat, khususnya di Kelungkung. Tidak ada kata tertutup ya. Betul sekali, harus transparan. Silakan Bapak Agus. Ya, kita berharap dengan adanya keterbukaan informasi publik ini ada 2 hal. Pertama, mendorong badan publik untuk lebih transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Yang kedua adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam menerapkan undang-undang keterbukaan informasi publik ini untuk bisa mendapatkan informasi secara benar. Dengan demikian semua informasi yang memang layak bisa didapatkan itu bisa terbuka. Kalau memang kita bisa terbuka, kenapa harus tertutup? Jadi demikian kira-kira. Oke. Terima kasih. Nah itu dia tadi pemirsa perbincangan Nah, panjang kita dan yang pastinya mudah-mudahan bisa memberikan Betul. inspirasi dan juga bisa memberikan sedikit Informasi. penyegaran ya untuk Anda semuanya yang mungkin selama ini selalu bertanya-tanya tentang Apa sih gitu? keterbukaan Badan publik publik. dan informasi-informasi apa saja yang bisa didapat seperti itu ya. Terima kasih, Baik, terima Bapak. kasih Bapak. Mudah-mudahan kita bisa Mudah-mudahan bertemu di berjumpa kembali. lain kesempatan. Dan terima kasih atas waktunya juga. Dan pemirsa, sekarang kita akan break sebentar dulu. Betul. Dan pastinya kita akan menuju ke Trisandi karena Betul mengingat sekali. waktu juga sudah menunjukkan tepat pukul 12 ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, pastikan tetap di I Love Bali, Inspirasi Bali, Inspirasi Indonesia.